Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik begitu kan ya, alternatif akhir ya dari pencapresan Anies Baswedan yaitu adalah cawapresnya adalah AHY begitu kan. Ketika melihat bahwa Anies Baswedan datang ke Pak SBY, terus kemudian datang ke petinggi-petinggi partai begitu kan, menunjukkan bahwa ya seolah-olah minta doa restu begitu AHY cawapres begitu kan. Tapi kita lihat saja bahwa hal ini kalau menurut saya pribadi begitu kan, ya katanya muncul spekulasi bahwa ya akan ada deklarasi ya di tanggal 9 September saat HUT Partai Demokrat begitu ya. Ini banyak apakah ini benar atau tidak begitu. Yang jelas ini adalah Anies AHY begitu kan. Itu tidak bisa dibantah begitu kan ya katanya begitu ya. Karena banyak persoalan-persoalan yang kemudian bagaimana nantinya begitu kan ya cawapres posisi dari AHY mesin politiknya sangat kuat sekali begitu kan dibandingkan dengan cawapres yang lainnya begitu ya. Salah satunya misalnya begitu kan ya bisa mengakomodir dari bawah begitu kan ya mesin politiknya mulai dari partai begitu kan apalagi yang lain. Jawa Timur itu sudah jelas begitu kan ya bisa saja kemenangan mutlak kepada Partai Demokrat begitu. Tetapi banyak hal yang kemudian menjadi spekulasi begitu kan walaupun secara tidak spesifik ya mengatakan bahwa Anies Baswedan AHY cawapresnya begitu. Tapi tanda-tanda ini sudah jelas di situ begitu kan ya. Bahkan dalam catatan dari media FNN begitu kan ya, dia mengatakan Anies AHY itu skema akhir begitu kan ya setelah koalisi perubahan ya ada konsolidatif begitu kan. Itu artinya menunjukkan bahwa ini benar-benar ada sesuatu yang matang di situ begitu ya. Katanya begitu ya. Jadi inilah politik kita begitu ya. Dan inilah cawapres dari Anies Baswedan. Saya kira Anies AHY itu sangat menjadi potensial sekali begitu ya. Bahkan ya dari analisis komunikasi ya politik Universitas Nasional UNAS ya Salamat Ginting begitu kan mengungkapkan bahwa pasangan Anies Baswedan dan AHY itu hampir pasti menjadi skema akhir dari ya formasi ya bakal calon presiden ini begitu kan. Tetapi melihat dari realitasnya ada yang mengatakan bahwa begitu kan ya Anies Baswedan datang kepada Pak SBY, datang kepada partai-partai terutama bertemu dengan Pak Surya Paloh menandakan bahwa mengisyaratkan begitu kan yang menyodorkan satu nama itu begitu. Entah siapa nama satu nama itu begitu kan. Skema itu muncul bahwa yang paling akhir itu adalah AHY. Katanya sih begitu ya. Tapi di satu sisi masih ada alternatif yang lain yang kemudian masih menjadi keterbukaan untuk siapa sosok menjadi ya pendamping dari Anies Baswedan begitu. Hal itu ya bertemu dengan Pak Surya Paloh, bertemu dengan PSBY di situ, bertemu dengan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera PKS begitu kan ya. Ini menandakan bahwa minta doa restu siapa sosok yang seharusnya ya kita menjadi pendamping Anies Baswedan di situ. Ya, kesimpulan akhir dari ini ada AHY katanya begitu ya. Bahkan di satu sisi ya siap tarung ya dalam hal ini bisa saja begitu perkembangan politik dari Anies Baswedan dengan Pak AHY itu sangat potensial sekali begitu. Bahkan ya bakal calon wakil presiden yang sebelumnya beredar untuk mendampingi Anies ya kini hanya tinggal ya kemasan saja. Ya mengingat dari pendaftaran capres ya sudah tinggal 2,5 bulan begitu kan ya. Bahkan ya beberapa kandidat dari unsur Nahdlatul Ulama NU begitu kan seperti Bu Hovifah, seperti Mbak Yeni, terus kemudian ada yang lain begitu kan yang kemudian katanya sih ya masih menjadi spekulasi bahwa akan mendampingi Anies Baswedan. Dan ini mungkin ada sesuatu ya gimmick politik di situ begitu. Dan pada akhirnya saya lebih setuju ya dibandingkan dengan tidak ada yang lain mending Anies AHY begitu kan. Mesin politiknya sangat kuat di situ begitu ya. Bahkan ya saya menduga begini, Partai Demokrat akan memanfaatkan momentum HUT di partai ya 9 September ini sebagai ya unjuk kekuatan duet Anies AHY ya siap bertarung menghadapi kontestasi di Pilpres di 2024. Jelas di situ begitu kan. Tapi toh pada hakikatnya ya ada kelemahan luar biasa ya di situ begitu. Satu AHY masih belum menjabat pemerintah di situ menjadi hal-hal yang kemudian ya dianggap sebagai teoritis begitu kan di kalangan lawan-lawan mereka begitu kan.
Tapi saya kira walaupun ini menunjukkan tidak berpengalaman dalam dunia pemerintahan, saya kira AHY mampu ya untuk bisa ya mengakomodir ini semua begitu kan. Karena dia ketua partai, ketua umum partai begitu kan ya. Masalah ini kan di militer kan tidak jauh beda dengan itu begitu ya. Bahkan ya tidak hanya itu begitu kan, yang melihat secara real ya politik Anies Baswedan diasosiasikan sebagai tokoh yang disorongkan Partai Nasdem. Sedangkan AHY merupakan representasi dari Partai Demokrat ya, sementara PKS ya akan bagian dalam pembagian kekuasaan posisi strategis dalam kabinet apabila koalisi ini memang dalam Pilpres begitu kan. Tetapi ini punya potensial, sama-sama punya potensial, sama-sama tidak ada yang dirugikan di situ begitu ya. Maka di sini pertarungan yang sangat luar biasa di situ begitu. Ada yang kita hadapi itu adalah Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Bayangkan begitu ya. Pak Ganjar koalisinya sekarang agak mulai goyah di situ begitu kan. Pak Prabowo masih cari suasana siapa sosok cawapres ini begitu kan. 2,5 bulan ini begitu kan, artinya 2 bulan setengah ini harus ada sosok yang menjadi pendamping dari para calon ini begitu kan. Pak Ganjar masih belum jelas begitu kan. Ya, artinya Anies Baswedan sudah berbicara kemenangan di situ. Wakilnya sudah ada satu nama di situ. Ya, santai-santai aja mereka begitu. Ngapain terburu-buru begitu kan? Begitu logikanya begitu. Bahkan ya pertentangan yang keras antara dua poros pendukung ya bakal capres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto justru dimanfaatkan koalisi perubahan untuk ya semakin konsolidatif mengusung Anies AHY di situ begitu ya. Bagaimana tidak begitu ya? Pak Prabowo masih cari cawapres pendampingnya sana sini, terus kemudian PDIP masih goyah ya dalam koalisinya di situ begitu jelas begitu ya. Bahkan kader-kadernya dikerahkan begitu ya. Koalisi yang mengusung Prabowo begitu kan belum menemui titik terang di situ begitu, mencari bakal cawapres ya, terutama setelah masuknya partai ya Golkar, PAN begitu kan ya, dengan partai-partai yang lain begitu kan, apalagi ya koalisi ini sebelumnya digagas oleh partai PKB dan Gerindra begitu kan. Mau tidak mau PKB harus menjadi wakil di situ. Kalau begitu kan ya kata Muhaimin, kalau tidak menjadi wakil ya siap-siap hengkang begitu di situ begitu kan. Sampai hari ini masih belum ada pernyataan itu begitu. Apalagi ialah bahkan ya Gerindra dan Golkar merupakan partai tiga besar ya dalam pemilu di 2019 ya, sehingga Golkar merasa lebih memiliki hak untuk menilai jualnya lebih tinggi daripada partainya begitu kan. Ya mengapa tidak? Bayangkan begitu kan. Karena pada hakikatnya begitu kan ya, Partai Golkar itu kan seharusnya kan partai besar nomor 2 setelah PDIP begitu. Mau tidak mau ya dia menjadi peran penting begitu kan untuk menentukan siapa cawapres mereka begitu kan. Kalau memang ya Caimin menerima ini semua begitu ikhlas begitu kan, ya tentu ya kalkulasi politiknya ya mungkin dengan Pak Erlangga begitu kan. Tetapi di balik mereka begitu ada kingmaker luar biasa begitu ya. Entah nanti ada Erick Thohir begitu kan yang menjadi cawapres dari Pak Ganjar, dari Pak Prabowo begitu kan sebagai representasi dari kalangan NU begitu kan ya. Bisa saja seperti itu karena politik kita kan dinamis begitu kan ya, tidak menentu begitu ya. Dan saya kira ini cukup santai-santai aja Anies Baswedan ketika Erick Thohir menjadi wakil ya. Terus kemudian Pak Ganjar Sandi di situ menjadi wakil ya, dengan mudah Anies Baswedan untuk mengalahkan itu begitu. Mengapa saya katakan dengan mudah? Ya lihat saja begitu perkembangan di masyarakat hari ini seperti Sandi, seperti Pak Erick Thohir tidak begitu diminati hari ini begitu. Apalagi Pak Prabowo begitu kan. Entah Pak Ganjar sudah goyah begitu. Nggak tahu di putaran kedua ini ya akankah koalisi perubahan akan dikeroyok? Bisa saja seperti itu begitu ya. Karena di putaran kedua jelas di situ adalah Anies Baswedan dengan Pak Prabowo begitu. Pak Ganjar jauh begitu kan. Kira-kira seperti itu logikanya begitu ya. Bahkan bagaimana tanggapan dari Mega dengan Pak Jokowi? Apakah ada kerenggangan luar biasa? Ini yang menjadi perhatian khusus hari ini begitu ya. Sedangkan koalisi pendukung Ganjar dari PDIP ya bahkan kini seperti kesepian begitu ya. Memang PDIP punya modal ya 128 kursi dan bisa melaju sendiri di situ begitu ya. Tanpa harus berkoalisi dia bisa mengusung begitu nama capres cawapres di situ begitu kan ya. Namun pada akhirnya hari ini begitu kan sayang seribu sayang karena PDIP dicap sebagai arogansi ya, dicap sebagai partai sombong ya bagi orang yang mengatakan seperti itu begitu kan. Tapi
ya di satu sisi ada ya tidak ada partai-partai besar ya di parlemen yang kemudian gabung kepada PDIP. Sayang seribu sayang begitu kan. Diibaratkan begini ya, PDIP itu sudah menyeleksi begitu kan lawan yang harus kita masuk di situ, sedangkan Pak Prabowo memainkan Troya, kuda Troyanya di situ untuk meraup dukungan-dukungan di situ. Ya, ada kingmaker Pak Jokowi bisa saja kita lihat di situ begitu ya. Bahkan ya di satu sisi memang ada partai P3 yang kemudian ya mendukung Pak Ganjar, mengusung Pak Ganjar di situ. Tapi situasi partai ini rawan hukum begitu ya. Karena ketua umumnya masih pelaksana petugas ya, P3 berpotensi digugat. Maka koalisi dengan P3 bisa menimbulkan masalah hukum. Sehingga elit PDIP juga mempersilahkan jika P3 ya akan keluar koalisi ya. Ini sama aja PDIP mengusir P3 secara halus begitu kan. Ya bagi kami sudah saya katakan sejak awal bahwa P3 itu sudah diusir sebenarnya begitu kan ya. Karena dianggap bahwa P3 ini adalah gerbang kosong begitu kan. Bisa saja seperti itu begitu. Bagaimana tidak dilihat gerbang kosong begitu kan oleh PDIP begitu. Sedangkan konstituen dari P3 banyak yang mendukung Anies Baswedan begitu kan. Sudah mendeklarasikan Anies Baswedan begitu kan. Daripada kita bunuh diri minta jabatan paling banyak begitu kan. Tiba-tiba ya seperti itu. Bisa saja dilihat seperti itu begitu ya. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? P3 ya bisa saja ya tidak lolos di parlemen nanti begitu ya. Kita tunggu saja nasibnya P3 seperti apa begitu ya. Pasti saling dorong sana sini begitu ya. Bahkan menurutnya ya upaya PDIP mencari teman koalisi dari partai politik yang berada di parlemen nyaris sudah tertutup. Semua partai sudah berada di 3 koalisi. Kecuali ada dinamika politik begitu kan yang sangat luar biasa dan bisa memporandakan ya formasi politik ini. Waktu ya pendaftaran sudah semakin dekat ya 19 November 2023 mendatang sehingga koalisi Ganjar ini lebih sulit untuk mencari pasangan itu begitu. Mau tidak mau bagaimana desakan demi desakan begitu kan wakil masih belum ya cocok di situ dan pada akhirnya siapa yang harus kita menjadi wakil dari Pak Ganjar ya. PDIP koalisi sekarang sudah semakin goyah begitu ya. Bahkan komunikasi politik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Jokowi berlangsung tidak mulus begitu kan. Tidak seperti biasanya. Megawati sudah turun gunung ya ke Semarang ya, hadiri apel deklarasi Ganjar tanpa kehadiran Pak Jokowi sebagai kader benteng ya. Di situ kan sudah jelas begitu kan ya. Pada akhirnya kan ya orang Jawa Tengah seharusnya Pak Jokowi datang di situ begitu ya, ikut berkampanye. Kira-kira seperti itu begitu ya. Persoalan-persoalan inilah yang kemudian ya digoreng habis-habisan begitu oleh lawan-lawan Pak Prabowo begitu kan ya. Pak Prabowo itu ya dengan strategi yang sangat luar biasa bisa begitu kan. Di partai PDIP saja agak goyah hari ini begitu kan ya. Kader-kadernya banyak yang mendukung Gerindra begitu kan. Pak Prabowo sudah jelas begitu kan ya. Tapi pertemuan ini sudah jelas di depan mata Pak Ganjar itu sudah kalah begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu kan ya. Tetapi bisa saja analisis salah, bisa saja itu adalah kemungkinan benar. Tapi selama ini begitu kan. Selama saya berada di pegiat media sosial begitu kan sebagai YouTuber begitu kan. Tapi analisis saya sering begitu kan ya terjadi. Ya bisa saja kekalahan itu sudah dampak di depan mata begitu kan. Apa yang mau dipertahankan sehingga Pak Jokowi melihat potensi Pak Ganjar sudah semakin redup di situ begitu kan. Ngapain ya mau mendukung orang yang kemudian sudah jelas-jelas kalah di situ begitu kan. Mending kepada Pak Prabowo bagaimana nanti nasibnya akan berlindung setelah nanti tidak menjadi seorang presiden. Bisa saja begitu kan. Soal ijazahnya di situ masih belum jelas ya terverifikasi masih belum jelas dan pada akhirnya akan berlindung siapa yang menang begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari Podcast Rayan ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube dari Podcast Rakyat ini.